Oke, untuk soal nomor 51, kekuatan reduktor ditentukan nilai potensial reduksi standar ya. Nah, sebab semakin besar nilai potensial reduksi standar, kekuatan reduktornya semakin besar. Oke. Nah, di sini kekuatan reduktor ditentukan oleh nilai potensial reduksi standar. Ini adalah sesuatu yang benar ya. Alasannya kenapa? Oke. Kalau yang sebabnya semakin besar nilai potensial reduksi standar, kekuatan reduktornya semakin besar. Salah ya. Oke, untuk soal nomor 51-nya ini, kenapa kok bisa bilang atas sebenarnya bawahnya salah? Oke, kita tahu bahwa sel volta itu mempunyai direct volta namanya. Oke, untuk direct voltanya seperti ini, kurang lebih, di mana dari kiri ke kanan, gitu ya, dari kiri ke kanan itu kekuatan untuk 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 E-nya itu semakin besar ya. Jadi E reduksinya semakin besar. Nah, semakin besar berarti semakin mudah tereduksi ya. Berarti semakin mudah melakukan reduksi. Oke. Jadi lebih tepatnya reduksi semakin besar berarti semakin mudah mengalami reduksi ya. Oke. Semakin mudah mengalami reduksi. Nah, di mana kalau semakin mudah mengalami reduksi ini kita kaitkan kalau ada katoda anoda, dia bertindak sebagai katoda. Jadi di kanan ini pasti bakal jadi katodanya dari yang sebelah kiri. Jadi di bagian kirinya itu jadi anoda dan sebelah kanan jadi katoda. Tergantung ya sama apa yang dibandingin. Misalnya CD sama CO, CO-nya berarti jadi katoda dan CD-nya jadi anoda. Karena apa? CO lebih mudah mengalami reduksi. Nah, karena berhubungan, karena gini kalau kita bikin ternyata kan jadinya gini ya. Ini reduksi berkaitan erat dengan namanya mudah atau mengalami reduksi ya. Mudah mengalami reduksi. Nah, di mana mudah mengalami reduksi berarti adalah bersifat sebagai oksidator. Nah, berarti oksidatornya apa? Berarti kekuatan oksidator lah kalau kita bisa bilang. Karena mudah mengalami reduksi berarti kekuatan oksidatornya semakin kuat. Gitu loh. Ya, kekuatan oksidatornya semakin kuat. Nah, jadi semakin besar potensial reduksi standar ya, semakin ke kanan, kekuatan reduktor semakin besar. Salah, kekuatan oksidator semakin kuat, yang semakin besar malah ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalau ke kiri dia semakin kecil, berarti semakin mudah mengalami oksidasi gitu ya. Jadi kalau kita bikin lagi panahnya satu lagi ke arah kiri gitu ya. Ke arah kiri misalkan seperti ini. Oke, ke arah kiri seperti ini. Maka reduksinya semakin kecil. Karena berhubung E-nya semakin kecil, maka semakin mudah mengalami oksidasi. So, kalau ada hubungan sama oksidasi, berarti ini akan menjadi anoda. Karena di anoda itu terjadi proses oksidasi dan katoda adalah proses reduksi. Sehingga ini bentar ya sebelum itu. Ini semakin besar ya saya tulisnya. Semakin besar. Nah, berkebalikan, kalau semakin kecil mudah mengalami oksidasi, berarti kita bisa kaitkan dengan namanya apa? Ya, kekuatan reduktor. Semakin besar gitu ya. Semakin besar nilainya. Gitu. Jadi ternyata salah kan?
Karena kalau ke kanan semakin mudah reduksi, berarti kekuatan oksidatornya yang makin besar, bukan reduktor. So, atasnya benar, bawahnya salah, maka jawabannya adalah yang C. Oke. Jadi nomor 51 jawabannya adalah yang C. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 52. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 52. Di antara gas di bawah ini yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Nah, kalau yang masuk akal pasti jawabannya 1 dan 3. Kenapa? Karena kalau O2 nggak mungkin, ya, karena masa oksigen menjadikan hujan asam, berarti semakin banyak pohon, semakin banyak oksigen, semakin mudah dong hujan asam. Salah, karena hujan asam itu lebih ke polusi ya, akibat polusi, makanya semakin mudah mengalami hujan asam. Nah, NH3 itu tidak ya, amonia. Nah, amonia itu asalnya dari kencing, berarti semakin banyak orang kencing, semakin besar kemungkinan hujan asam, kan enggak. Jadi emang betul ya, kalau untuk hujan asam ini, terjadinya hujan asam itu adalah SO2 ya, kemudian SO3 dan NO2. Jadi jawabannya 1 dan 3 benar, maka jawabannya adalah yang B. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 53. Nomor 53 itu sebanyak 156 gram suatu logam monovalen dilarutkan ke dalam HCl sehingga menghasilkan 44,8 liter gas oksigen dalam keadaan STP. Jika atop logam tersebut mengandung 20 neutron, maka pernyataan berikut yang benar tentang logam tersebut, termasuk logam apa, terus berada di golongan berapa. So, pasti ini kalau nggak jawabannya B atau C, ya, atau mungkin D. Kenapa? Karena nggak bakal mungkin kalau misalnya, karena gini, kalau kita lihat dari pilihannya, ini pasti pasangannya dengan ini. Karena nggak bakal mungkin logam transisi itu ada di golongan 1A, melainkan di 1B. Begitu juga untuk logam alkali. Alkali itu golongan 1A. 2A baru alkali tanah. So, kalau misalnya satunya salah, pasti 3 salah. Kalau 2-nya salah, pasti 4-nya salah. Gitu ya. Oke. Tapi kalau untuk periodenya kemungkinan besar ya kita juga nggak tahu ya. Nah, sebuah logam monovalen alias berarti logam dengan valensi 1 ya. Oke, jadi kalau kita buat bahwa L dengan ini AR-nya dengan N-nya. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan reaksi HCl dan ini dapat bereaksi ya. Dapat bereaksi menjadi logam klorida ditambah gas H2. Kita sarakan tembak 2 kiri. Di sini tembak 2 semua ya. Karena hanya kanan 2, kiri 2. Berhubung karena di sininya nembak 2, Cl-nya jadi 2, tembak kanan 2. Sehingga L-nya 2, di sini 2, di kiri juga 2. Itu kurang lebih reaksinya ya. Jadi 2 mol logam ditambah 2 mol asam klorida menjadi 2 mol logam klorida ditambah 1 mol gas hidrogen. Nah, di sini ada kata-kata yang menarik, yaitu adalah volume H2 dalam keadaan STP. Nah, berarti dalam keadaan STP, berarti di sini ada hubungannya, pasti kemungkinan besar kita mencari mol. N dikali 22,4. Berarti 44,8 sama dengan N dikali 22,4. Berarti N-nya sama dengan 44,8 dibagi 22,4. Sehingga kita bisa jawab bahwa N-nya itu sekitar 2 mol. Gitu ya kurang lebih. Nah, berarti di sini kita bisa katakan bahwa di sini jumlah molnya adalah 2 mol. Nah, berarti kemungkinan besar ini 4 mol, ini 4 mol, ini 4 mol ya. Nah, dari sini kita berangkat kemana? Nah, di sini kan logamnya ada masanya, ada molnya. Berarti di sini kita bisa kaitkan dengan yang namanya N sama dengan G per AR. 4 sama dengan G-nya 156 per AR. Berarti AR-nya sama dengan 156 dibagi 4. Berapa tuh AR-nya? 39 ya, 39. Nah, di sini atom relatif. Ini adalah kita tahu bahwa AR itu singkatan dari massa atom relatif. Jadi kurang lebihnya massa atomnya tuh seperti ini loh.
Nah, jadi AR. Jadi kalau kita bisa kan di sini cuma udah habis itu kan kita nggak punya info apa-apa lagi. Di sini cuma dikasih tahu bahwa atom logam tersebut ya punya yang namanya neutron N20. Berarti kita bisa bilang bahwa 20 ini adalah selisih antara nomor massa dengan nomor atom. Nah, nomor massanya berhubung di sini kita nggak dikasih tahu realnya berapa, so kita beranggapan bahwa massa atom yang kita pakai adalah 39. Nah, jadi massa atomnya adalah 39, sehingga nilai nomor atomnya pasti 19. Kenapa? Karena kan 39 dikurang 20 ya, hasilnya 19. Sehingga di sini kita bisa bilang bahwa protonnya adalah 19, elektronnya itu 19, dan neutronnya adalah 20. Oke. Nah, sekarang ditanya, pernyataan yang benar tentang logam tersebut. Nah, di sini dikasih tahu antara alkali atau transisi. Berarti di sini kita harus perjelas dengan namanya aturan Aufbau. Ya. Berarti 19L itu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, ya kan? Ini udah 10, ini 18, kurang satu lagi. Habis 3P itu bukan 3D ya, melainkan 4S1. Berarti dapat kita katakan bahwa dengan nomor atom 19L dengan jumlah elektron 19, konfigurasi elektronnya seperti ini. Dan kita pakai adalah elektron terakhir di sini 4S1. Nah, berarti kalau 4S1 ini bisa berdiri sendiri, ya bisa berdiri sendiri, berarti kita bisa bilang bahwa ini 4S1 ya, 4S1. 4S1 berarti karena berhubung ini berarti 4S1 ini berarti golongannya adalah berhubung cuman S dan 1, maka golongannya adalah 1A. Kemudian karena ininya 4, maka periodenya adalah 4. Nah, karena berhubung golongan 1A, maka termasuk golongan alkali. Ya, logam alkali. Baru yang 2A itu logam alkali tanah. Berarti jawabannya ternyata yang benar yang mana? Yang nomor 2 dan nomor 4. Jadi yang benar itu yang ini dan yang ini. Ini salah ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya, 2 dan 4. Tuh. Oke. Jadi kalau untuk mencari seperti ini nih, neutron ini kita hubungin sama nomor massa dan nomor atom kan. Nah, kalau nomor massanya nggak dikasih tahu secara real, kita bisa pakai nilai massa atom relatif. Relatifnya sekian gitu loh. Padahal aslinya nggak segitu ya. Ya walaupun sebenarnya mungkin beda-beda tipis lah gitu ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 54. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 54. Untuk soal nomor 54, reaksi-reaksi keseimbangan tersebut belum setara. Berikut yang menghasilkan produk reaksi lebih besar bila tekanan diperbesar. Oke, kalau tekanan diperbesar berarti kita ini ada hubungannya dengan koefisien reaksi. So berarti menyetarakan reaksi di sini sangat penting sekali. Oke, dari nomor 1 SO3. Nah, ingat ya SO3. Oke, atau gini aja. Ini kita kopas dulu ya, tapi nanti kita kasih jeda. Nah, karena kalau misalnya kita tulis ulang kelamaan gitu ya. Oke, wait. Nah, seperti ini. Tapi kalian harus perhatikan juga ya. Nah, ternyata dalam bentuk gas semua. Karena kalau dalam reaksi keseimbangan kan kalau dalam bentuk solid tidak diperhatikan ya. Karena kalau solid itu ya nggak berubah gitu loh. Oke, kalau kita setarakan, berarti ini kita tulis aja di koefisien di atas ya. Untuk yang pertama, S-nya 1 di kiri, S1-nya di kanan. Oke, pas. Di kiri O-nya 3, di sebelah kanan 2 tambah 2, 4. Berarti penyebabnya adalah di sini. Kita kalikan dengan setengah di sini. Gitu ya. Jadi di sini kita lebarin. Jadi di sini itu ada yang namanya setengah. Oke.
Atau kita bisa bilang ini kita kali dengan 2, jadinya 2SO3 dalam bentuk gas dengan reaksi steam bolak-balik 2SO2 ditambah O2 dalam bentuk gas juga ya, untuk SO2-nya dan O2-nya. Oke. Kemudian untuk yang 2, wah ini gampang, H-nya 2 kanan, I-nya 2 kanan, di sebelah kiri 1 tembak 2. Jadi reaksi setaranya 2HI menjadi 2H2 tambah I2. PCl5. Oke, PCl5 ini sudah setara ya. Sebelah kiri Cl-nya 5, kanan 3 tambah 2. Pas. Yang keempat. Nah, yang keempat ini kita bisa bilang bahwa di sebelah kanan ini kita harus tembak 2 dia. Ya. Tembak 2 di kanan. Terus habis itu di H2-nya tembak 3. Itu kurang lebih ya. Jadi sehingga hanya jumlahnya 6 dan di N-nya adalah 2. Ya udah, di sini bakal saya kasih rangkuman dulu untuk pergeseran laju keseimbangan. Oke, sekaligus saya pindahin ya biar lebih enak. Nah, seperti ini. Nah, karena berhubung tekanan diperbesar itu adalah volume diperkecil. Berarti kita fokus ke bagian yang ada di sini. Ya, ke bagian yang ada di sini nih. Oke, ini mungkin kita bisa kecil dulu. Nah, oke, kalian fokus yang ada di sini. Tekanan diperbesar atau volume diperkecil ini bergeser ke koefisien terkecil. Ya. Oke, berarti gesernya ke yang lebih kecil. Nah, oke, berarti kalau dari nomor 1 di sebelah kirinya 2, di sebelah kanannya 2 tambah 1, berarti lebih kecil 2. Berarti ini gesernya ke arah kiri ya. Gesernya ke arah kiri. Ke arah kiri. Nah, kemudian untuk nomor 2 di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 1 tambah 1. Nah, di sini ini tidak bergeser ya. Karena sama koefisiennya. Jadi tidak mengalami pergeseran kesetimbangan. Untuk nomor 3 di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1 tambah 1. Berarti 1 sama 2 lebih kecil 1. Berarti ini gesernya ke arah kiri. Ya, ke arah kiri. Kemudian untuk yang nomor 4, 1 ditambah 3, ini 2. Berarti ini gesernya ke arah kanan. Nah, yang diminta apa sih gitu ya? Nah, diminta adalah menghasilkan produk. Produk reaksi lebih besar. Berarti produk itu ke sebelah kanan. Berarti di sini kita bisa bilang geser ke arah kanan. Yang mana yang geser ke arah kanan? Yang nomor 4 aja. Jadi jawabannya kalau nomor 4 doang yang benar, jawabannya adalah yang domba. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 55. Nah, nomor 55 itu diberikan soal seperti berikut. 100 ml. Nah, dinetralkan dengan larutan KOH 0,2 molar, maka pernyataan berikut yang benar. Pada saat penambahan 20 ml KOH dihasilkan larutan penyangga. Pada saat netral diperoleh pH larutan lebih besar daripada 7. Ini jelas salah ya, karena kalau namanya pada saat netral ya diperoleh larutan pH larutannya sama dengan 7 dong. Tapi mungkin bisa jadi ya, karena namanya kan maksudnya pada netral ini adalah ketika udah direaksi asam dan basa. Diperlukan 100 ml KOH untuk menetralkannya. Yang keempat, pada saat penambahan larutan KOH 40 ml, nilai pH sama dengan pKa. Oke. Nah, sekarang dari nomor 55 ini, yang hanya kita bisa cek adalah yang pertama adalah nomor 3. Nomor 3 ini adalah reaksi penetralan. Nah, di mana penetralan itu adalah N asam sama dengan N basa. Ya. Nah, untuk N asamnya itu, kalau misalnya kan asamnya ini adalah berasal dari, kalau untuk asamnya itu adalah yang si CH3COOH atau asam asetat, ini kan akan terolah menjadi CH3
COO- ditambah H+, karena terionisasi sebagian. Nah, kemudian basanya itu berasal dari yang namanya KOH, atau kita uraikan terurai sempurna K+ tambah OH-. Nah, dari sini kita bisa bilang bahwa kalau misalnya di sini sekian molar ya, ini sekian molar. Nah, di mana berarti di sini hanya cuma satu gitu ya. Atau lebih tepatnya berarti gini. Dari rumus yang ada di situ kita bisa cari apa? Pertama, iya, yang kita bisa cari adalah dari CH3COH-nya adalah ada molar dan volume. Berarti apa? Yap. Apa? Jumlah mol. M kali V berarti N sama dengan molarnya 0,2 kali volumenya 100. Berarti N-nya sama dengan 0,2 kali 100, 20 milimol. Berarti kalau misalnya di sini kita taruh 20 milimol, berarti di sini kan 20 milimol nih. Berarti di sini 20 milimol juga, karena supaya netral. Kan kalau asam dan basa itu dilihat berdasarkan ini ya. Tapi ini saya mau ngejain berdasarkan reaksi yang ada ini dulu. Yang ada ini dulu. Nah, kalau ini 20 milimol, maka di sini KOH-nya ya 20 milimol dong. Nah, kemudian di sini kita bisa lanjutkan. Dari KOH-nya adalah N sama dengan M kali V gitu. Ya. Sehingga N-nya itu adalah 20 milimol dengan molaritasnya 0,2 dengan volume berapa? Berarti volumenya sama dengan 20 per 0,2. Berarti di sini kita dapat volumenya sebesar 100 ml. So, nomor 3 betul. Ya. Oke, nomor 3 betul. Berarti nomor 1 kemungkinan besar betul, karena nomor 3 itu pasti fix gantikan dengan nomor 1. Ya. Nah, kalau mau ngecek begitu. Tapi nanti kita juga harus tahu ya, kenapa nomor 1 betul. Nah, ini kan kalau misalnya pakai reaksi. Kalau pakai hitungan gimana? Nah, dari sini ya tinggal MA ya dikali VA sama dengan, nah di sini kenapa saya bikin di sini saya kasih 1 di depan sendiri, karena H plusnya ada 1. Biasanya di sini OH-nya juga ada 1. Jadi 1 dikali MB dikali VB. Nah, sehingga 1 dikalikan dengan 100 dikalikan 0,2 sama kebalik ya. 0,2 kali 100 sama dengan 1 dikalikan dengan 0,2 dikali volume basa. Nah, otomatis karena angkanya sama, ini coret ya, sama-sama coret, sehingga volume basanya berapa? Ya pasti sama dengan 100 ml juga. Top sama kan jawabannya, gitu. Nah, kita lanjut. Kalau misalnya dengan penambahan 20 ml larutan KOH dihasilkan larutan penyangga. Nah, dalam reaksi itu kalau larutan penyangga itu artinya apa? Yang tersisa adalah yang lemah gitu ya. Nah, tersisa yang lemah gitu. Yang lemah saja. Oke, berarti di sini kan kita udah tahu karena si CH3COH-nya udah ketahuan molnya. Nah, di sini yang belum ketahuan untuk posisi kedua adalah si KOH-nya ya. Karena KOH-nya kan kita ganti. N sama dengan molaritas kali volume, dan N-nya adalah molaritas 0,2 kali volumenya 20, sehingga N-nya sama dengan, di sini berapa nih? 4 ya, 4 milimol. Nah, kalau kita bikin reaksi CH3COOH ditambah KOH itu akan menjadi CH3COOK ditambah H2O. Dan reaksi berikut sudah setara ya. Sehingga kalau misalnya di sini kita bikin mula-mula reaksi sisa, oke. Nah, di sini kan awalnya 20. Ini 4. Jangan lupa dibagi dengan koefisiennya ya. Oke, berarti di sini 4 per 1 sama dengan 4. Ini 20 per 1 sama dengan 20. Maka kita pilih yang lebih kecil. Nah, berarti patokan standar untuk patokan standarnya adalah 4 untuk koefisiennya yang 1. Ya udah, berarti di sini kita punya 4, maka di sini akan 4 ya sesuai koefisiennya. Ini 4, ini 4, ini belum terbentuk ya di bagian atasnya ya. Nah, sehingga
eh, sisa yang lemahnya 16, ini habis, ini 4, dan ini 4. Nah, karena berhubung sisa yang lemahnya dan garam, maka betul ini merupakan larutan penyangga. Gitu ya. Kalau hidrolisis garam, dua-duanya habis, mau basah ataupun yang asam. Sisa garamnya aja. Namanya hidrolisis garam kan? Nah, oke. Pada saat netral diperoleh pH larutan lebih besar daripada 7. Nah, sebenarnya kalau untuk mengecek yang nomor 2 sama nomor 4 ini ya. Nah, ini pada saat netral diperoleh pH larutan yang lebih daripada 7, betul ya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ya, CH3COOK ini, kalau kita hitung ya pH-nya, ini yang kita hitung adalah OH-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini merupakan larutan penyangga yang berarti ini kesimpulannya ya untuk yang nomor 2 ini adalah larutan buffer basah ya. Karena tersisa emang iya larutan buffer basah. Salah, ini larutan buffer asam. Karena apa? Karena di sini diketahuinya Ka gitu ya. Sehingga yang kita hitung karena berhubung ini adalah larutan penyangga, maka kita pakai rumus H+ sama dengan Ka dikali asam per garam. Inilah rumus untuk mencari H+-nya. Ya udah, berarti ini larutan buffer asam. Berarti pada saat netral diperoleh pH larutan lebih besar daripada 7. Salah ya, melainkan lebih kecil daripada 7. Nah, oke. Sekarang kita tinggal cek nomor 4 aja ya. Jadi kalau kita lihat ini berarti larutan penyangga yang bersifat asam. Nah, 1 dan 3 berarti 1 dan 3 saja jawabannya adalah yang B untuk soal nomor 55 ya. Nah, kalau untuk nomor 4 gimana ya? Nah, kalau untuk nomor 4 ini kita bisa lakukan seperti ini. Yang nomor 4 ini kita gak usah kita hapus aja ya. Di sini yang kita perlu kopas itu yang ininya aja. Nah, kenapa saya butuh yang ini? Karena kan biar nggak usah tulis reaksi ulang lagi gitu loh. Nah, untuk ini kita tulis jepret. Nah, ini kita nggak tahu ya. Nah, karena belum ada. Di sini cuman yang kita tahu bahwa CH3COOH-nya masih CH3COOH-nya adalah N sama dengan M kali V, yang dimana 0,2 kali 100 sama dengan 20 mmol. Kemudian kalau untuk KOH-nya ternyata untuk nomor 4 diganti jadi 40 ml. Berarti N sama dengan M kali V yang 0,2 dikali 40 sama dengan 8 mmol. Ya udah, berarti di sini awalnya terbentuk awalnya ada 20 dan 8. Nah, karena berhubung kita bagi koefisien dengan koefisiennya, ini 8 per 1 ya, dan ini 20 per 1, dan lebih besar dan lebih kecil yang 8 atau KOH, berarti kita pilih yang ini. Sehingga di sini direaksikan ini 8, ini 8, ini 8, ini 8. Sehingga di sini 12, ini habis, ini 8, ini 8. Nah, berhubung kan masih sisa asamnya lagi kan. Nah, berarti di sini H+-nya sama dengan Ka dikali asam per garam. Nah, oke, berarti untuk H+-nya sama dengan Ka dikali. Nah, garamnya ini kalau kalian perhatikan kan CH3COOK itu akan terurai menjadi CH3COO- ditambah K+. Ingat, kita pakai yang lemah. Karena berhubung yang lemah adalah yang asam. Nah, yang lemah adalah yang asam, berarti yang kita pakai garamnya ada yang ini ya. Ini 8, ini 8. Sehingga kalau kita masukkan asamnya adalah 8, garamnya ternyata asamnya 12 ya, sorry. Dan garamnya adalah 8. Berarti H+-nya adalah sama dengan, berarti ini berapa nih? 12, hanya sama-sama bagi 4, 3 per 2 ya. Atau 1,5 Ka. Sehingga kita mau nyari pH-nya adalah min log H+. Nah, berarti pH-nya sama dengan min log 1,5 dikali Ka. Nah, alias kalau kita bisa bilang ini adalah min log Ka ditambah min dikurang
log 1,5. Alias kita bisa bilang pH itu sama dengan pKa dikurang log 1,5. Ternyata jawabannya salah kan? Tidak sama dengan. Tuh, terbukti ya. Kalau 4-nya salah karena jawabannya pKa dikurang log 1,5. So, nggak sama ya. Tuh. Oke. Nah, sekian untuk pembahasan untuk GM ya. Untuk kimia yang kode 576. Semoga paham. Kalau nggak paham tinggal ketik aja di kolom komentar atau mungkin DM ke Instagram saya ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.